Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Fitri Kusuma Dewi dari kelas Teknik Grafika 1A. Pada kesempatan kali ini, saya bersama 5 orang teman saya, yaitu Andika Rizkullah Setiawan, Elvan Putra Pratama, Nabila Dwi Julianti, Oase Fatan Rabani, dan Subhan Zurihri Tonga, akan menjelaskan terkait cara melipat kertas, memotong kertas, dan memberi nomor halaman baik secara manual maupun digital. Selamat menyaksikan! Kita sering melipat kertas, dari masa kecil ketika kita bermain origami, hingga sekarang melipat koran, mau tidak disengaja ataupun tidak disengaja. Melipat kertas itu cukup mudah untuk dilakukan dan hampir semua orang bisa melakukannya. Tapi banyak orang tidak sadar bahwa melipat kertas itu memiliki peran yang cukup besar dalam kehidupan kita, terutama saat kita mengkonsumsi media informasi, seperti buku, koran, brosur, dan yang lainnya. Contohnya, kebanyakan dari buku yang kalian miliki itu pun pernah melewati masa pelipatan, maupun dari isi buku ataupun cover dari buku tersebut. Dan uniknya dan banyak kelipatan dari sebuah brosur yang kalian dapatkan. Dan ketika kita mulai memikirkan bahwa buku tersebut diproduksi secara massal dan membutuhkan sebuah pabrik, membutuhkan banyak mesin, dan membutuhkan banyak sumber daya manusia, Anda akan mulai sadar seberapa pentingnya proses pelipatan kertas ini. Industri tersebut adalah industri percetakan atau grafika. Lipatan kertas adalah salah satu dari elemen krusial dalam industri grafika, dengan yang lainnya yaitu pemotongan kertas dan pembagian halaman, dan lain-lain. Dan untuk topik kali ini, saya akan membahas pelipatan kertas yang Anda bisa lakukan di rumah. Namun, pelipatan kertas itu memiliki beberapa hal yang harus diperhatikan dan mendapatkan hasil yang optimal. Pertama, tentukan arah serat dari kertas tersebut. Hal ini dibutuhkan untuk menghasilkan lipatan yang rapi. Dan kedua, jenis lipatan yang dibutuhkan dan seberapa banyakkah lipatan yang bisa kita dapatkan dari arah serat tersebut. Banyak lipatan itu sendiri menghasilkan beberapa macam lipatan yang kita kenal, mulai dari half-fold, 3-fold, Z-fold, 4-panel accordion fold, 3-panel gate fold, double gate fold, roll fold, dan macam-macam lainnya. Dan dari sini jugalah kita mendapatkan veteran, yang biasa digunakan jika kertas tersebut akan kita potong. Alat yang dibutuhkan dalam pelipatan kertas secara manual itu adalah tangan Anda dan kayu pelipat kertas. Namun, perihal saya tidak memiliki kayu pelipat kertas, saya akan menggunakan tangan saya saja. Berikut adalah cara pelipatan untuk half fold. Dan berikut adalah cara pelipatan untuk 4-page accordion fold. Selain cara manual, sebelumnya saya pernah menyebutkan pelipatan menggunakan mesin untuk produksi secara massal. Dan itu adalah topik selanjutnya yang akan dibawakan oleh Oase. Apakah kalian pernah memikirkan bagaimana lipatan pada brosur yang banyak bisa begitu rapi? Atau berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk melipat ribuan brosur yang akan diedarkan? Jika cetaknya hanya 50 lembar, mungkin saja masih bisa dikerjakan dengan tangan manusia. Tapi jika lebih dari ribuan lembar, mungkin akan menghabiskan waktu yang sangat lama dan lama-kelamaan hasil lipatannya akan semakin tidak konsisten. Oleh karena itu, keberadaan mesin lipat atau folding mesin paper sangatlah dibutuhkan. Paper folding machine atau mesin lipat adalah alat yang digunakan untuk melipat kertas. Mesin lipat kertas memiliki hasil yang presisi, cocok digunakan untuk melipat brosur, undangan, atau lembaran tanpa harus mengukur kertasnya terlebih dahulu. Hanya dengan menempatkan kertas pada mesin lipat, lalu mengatur ukuran lipatan yang sudah tersedia, dengan hanya menekan satu tombol, maka terlipatlah kertas sesuai dengan hasil lipatan yang diminta. Keunggulan mesin paper folding digunakan untuk mempercepat pekerjaan melipat dengan macam-macam jenis lipatan. Banyak digunakan di industri, percetakan, dan berbagai tempat lainnya. Keutamaan mesin lipat antara lain 1. Presisi dan cepat. 2. Lebar hasil lipat cetakan terkecil hingga 2 cm.
3. Mesinnya ringan dan efisiensinya tinggi. 4. Kecepatannya dapat diatur. Cara kerja mesin lipat yaitu gerakan dua roll yang berputar berlawanan arah dengan pisau lipat yang ada di atasnya itu bergerak naik turun. Nah, pisau lipatnya itu menjepit lembaran kertas di antara dua roll yang berputar. Gambar berikut adalah gambar bagian-bagian dari folding machine paper yang terdiri dari folding knife, book winding sheet, lateral sheet guide, dan folding rollers. Folding knife bekerja dengan melipat kertas di mana posisi folding knife berada di antara dua folding rollers. Folding knife ini tidak cukup tajam untuk memotong kertas dan hanya bisa digunakan untuk melipat kertas. Sesuai kebutuhannya, ada beberapa cara dalam melipat kertas. Yang pertama ada melipat dengan satu langkah. Dalam melipat satu langkah, pisau lipat menyelipkan kertas di antara dua roll. Dua roll letaknya sejajar menyatakan bahwa mesin hanya dapat melipat dengan satu lipatan. Yang kedua ada melipat dengan dua langkah. Dalam melipat dua langkah, kertas dua kali dilipat dengan lipatan saling siku, di mana letak roll lipat ini siku antara yang satu dengan yang lain. Yang ketiga ada teknik melipat dengan tiga langkah. Dalam lipatan tiga langkah, pisau lipat menyelipkan kertas di antara roll-roll lipatan pertama sampai lipatan yang ketiga. Karena jumlah lipatannya ada tiga langkah, maka akan dihasilkanlah kertas dengan tiga lipatan. Yang keempat ada melipat 4 langkah. Dalam melipat 4 langkah, pisau lipat menyelipkan kertas di antara roll-roll lipatan pertama sampai lipatan keempat. Posisi roll-roll lipatannya ini ada 4 lipatan, sehingga dihasilkan kertas dengan 4 lipatan. Bagian-bagian dalam mesin lipat kertas yang pertama ada tombol power untuk menyalakan dan mematikan mesin. Yang kedua ada tombol speed untuk mengatur lajunya roller. Ketiga ada bagian counter untuk menyeting jumlah yang akan di-counter. Dan keempat ada folding tray. Langkah-langkah melipat kertas dengan mesin lipat kertas yang pertama adalah tekan tombol power untuk menyalakan mesin. Kedua, cek bagian panduan untuk mengetahui berapa bagian-bagian setiap lipatan kertas. Contohnya, kita melipat kertas A4 dengan 4 lipatan. Karena ukuran kertas A4 itu 21,0 x 29,7, maka kita atur folding tray-nya kurang lebih di angka 5,8. Setelah folding tray-nya kita atur, kita tentukan speed-nya untuk menentukan kecepatan pelipatan kertasnya. Terakhir, masukkan kertasnya ke mesin dan tunggu sampai kertasnya keluar dari bagian bawah mesin. Untuk memotong kertas, di sini saya ada beberapa bahan. Yang pertama ada 2 cutteren atau 2 lipatan kertas. Yang kedua ada pulpen. Yang ketiga ada cutter. Dan yang terakhir ada penggaris. Langkah yang pertama, ukur dengan penggaris panjang kertas yang ingin digunakan. Lalu tandai dengan pulpen untuk membuat acuan potong. Selanjutnya, ukur dengan penggaris lebar kertas yang ingin digunakan. Lalu, tandai dengan pulpen untuk membuat acuan potong. Selanjutnya, tumpuk kedua cutteren dengan rapih. Lalu, potong kertas sesuai acuan potong. Cutteren pun terpotong dengan rapi. Mesin potong kertas dibagi menjadi 3 macam, yaitu mesin potong dari roll ke roll, mesin potong dari roll ke lembaran, dan mesin potong dari lembaran besar ke lembaran kecil. Yang pertama adalah gambaran mesin potong roll ke roll. Mesin ini berfungsi untuk memotong atau membagi satu roll kertas besar menjadi beberapa roll kertas kecil. Seperti yang dapat kita lihat,
pada ujung mesin terdapat sebuah rol kertas besar yang kemudian kertas tersebut akan melalui beberapa silinder dan juga alat pemotong hingga akhirnya pada ujung mesin yang lain kita dapat melihat sejumlah rol kertas kecil. Mesin potong ini biasanya digunakan untuk memotong thermal paper dan sejenisnya. Berikutnya, yang kedua ini adalah gambaran mesin potong roll ke lembaran. Mesin ini berfungsi untuk memotong atau membagi satu roll kertas besar menjadi lembaran-lembaran kertas sesuai dengan ukuran yang ditentukan. Seperti yang dapat kita lihat, pada ujung mesin terdapat sebuah rol kertas besar yang kemudian kertas tersebut akan memasuki bagian pemotong dengan melewati beberapa silinder. Setelah melalui proses pemotongan, lembaran kertas akan bergulir ke meja delivery hingga akhirnya hasil potong lembaran-lembaran kertas tersebut tersusun di bagian sheet stacker atau meja penumpuk kertas. Mesin potong yang terakhir adalah gambaran mesin yang memotong kertas dari lembaran besar ke lembaran kecil. Mesin ini memiliki konsep yang sama dengan mesin pemotong kertas yang kita lihat di bengkel Postpress tempo hari. Untuk menggunakan mesin ini, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menyalakan mesin. Kemudian, kita bisa melakukan penyetingan mengenai ukuran potong kertas yang dibutuhkan, serta menyalakan lampu dan angin mesin di bagian kontrol panel. Berikutnya, tempatkan kertas yang akan dipotong pada meja mesin pemotong dan injak handle penahan kertas di bagian bawah mesin. Terakhir, tekan tombol pemotong kertas untuk menurunkan pisau dan lepas tombol pemotong serta handle penahan kertas saat kertas sudah terpotong. Lakukan hal yang sama pada sisi lain kertas jika dibutuhkan. Dan jangan lupa, pastikan sensor pada mesin pemotong berfungsi dengan baik demi keamanan kita bersama. Berikut adalah cara membuat nomor halaman secara manual. Siapkan pulpen dan kertas, lalu lipat dari ujung sisi kertas. Dan jangan lupa ratakan dengan pulpen. Lipat kertas lagi, lalu ratakan lagi dengan pulpen. Lakukan selama 3 kali lipatan. Buka kertas tersebut dan pastikan sudah sesuai dengan garisnya. Beri nomor halaman di setiap garisnya. Di halaman depan di bagian bawah, nomor 4, 13, 16, dan 1. Di bagian sisi atas, nomor 8, 9, 12, dan 5. Lalu di bagian belakang kertas, di bagian bawah ditulis nomor 2, 15, 14, dan 3. Di bagian sisi atas, nomor 6, 11, 10, dan 7. Dipastikan agar pemberian nomor tidak salah. Lalu, lipat kertas seperti semula. Dan pastikan nomor 1 ada di bagian sisi depan dan nomor 16 ada di bagian sisi belakang kertas. Halaman 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan seterusnya. Pastikan tidak ada nomor halaman yang kosong. Dan begitu cara memberi nomor halaman secara manual. Terima kasih. Nah, di bagian ini saya akan menjelaskan mengenai tata cara pemberian nomor halaman secara digital. Nah,
Untuk pertama, kita harus membuat ilustrasi dari kateren yang sudah dilipat. Nah, di sini kita bisa melihat bagian depan dari kateren dan di sebelahnya bagian belakang dari kateren. Nah, untuk tata cara pemberian nomor halaman dilakukan dengan cara sebagai berikut. Nah, untuk pemberian nomor halaman ini diawali dengan halaman pertama di sebelah kanan bawah, diikuti dengan halaman 16. Dilakukan seperti ini agar hasil dari penomoran halaman pada kateren ini maksimal dan halamannya tersusun dengan rapi. Nah, khusus untuk pemberian nomor halaman di bagian atas, kita melakukannya dengan menuliskan angka tersebut secara terbalik, agar nanti ketika katerennya dilipat, nomor halamannya dapat terlihat dengan baik. Nah, untuk bagian depan kateren, kurang lebih tampilannya seperti ini. Nah, dilanjutkan dengan menomori halaman bagian belakang kateren. Nah, untuk halaman 2 dan halaman 15 ini terletak tepat di belakang halaman pertama dan halaman 16 yang ada di bagian depan kateren. Nah, kurang lebih seperti ini ya cara membuat nomor halaman pada kateren secara digital. Sekian video penjelasan dari kami. Apabila ada kekurangan, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.